Halo, saya Dery Hananto. Saya hari ini akan memberikan sharing session TMS Mining Package Solution dari Trimitrasis. Sebelum kita memberikan detail bagaimana solusi di area Mining Package Solution, kami mencoba mengerti bagaimana sebenarnya mining digital transformation roadmap, di mana area mining ini berbeda dengan industri-industri lain. Secara garis besar ada 3 area besar, yaitu data collection ataupun data capturing, kemudian Internet of Things, sampai dengan complex data processing, di mana staging paling dasar adalah fundamental integrated ERP, diteruskan dengan management dashboard, mobility enhancement application untuk menunjang transaksi-transaksi ataupun aplikasi yang ada saat itu. Berikutnya bagaimana fleet management sampai kepada fleet optimization, kemudian wearable device untuk membantu dari sisi HSA, kemudian big data analytics, sampai dengan elaborative machine learning. Tapi hari ini kita akan fokuskan terhadap satu area yang sangat kritikal untuk membangun bisnis Bapak Ibu, yaitu bagaimana kita mendapatkan ERP yang terintegrasi yang akan membantu bisnis Bapak Ibu dari mulai hulu sampai dengan hilir. Kami pun mencoba mengerti bahwa mining industry dibangun tidak hanya melulu dari sisi main production activity, tapi semua dari mulai pre-operation, kemudian exploration activity, development, production itu sendiri gitu ya, sebagai main activity di area mining, sampai dengan tahapan closure ataupun reclamation. TMS Mining Package Solution mengcover semua area tersebut. Kami pun juga memberikan solusi, mencoba mengerti dari sisi the voice of the stakeholders, mulai dari production planner, bagaimana mereka saat ini memiliki pain point untuk mencatat perencanaan, eksekusi dari kegiatan produksi, mencatat semua kuantiti produksi mulai getting, overburden, hauling, sampai dengan shipment, kemudian mencatat utilisasi daripada main unit, sampai juga bagaimana kita bisa mendapatkan actual reporting daripada fleet combination yang telah diplanningkan sebelumnya. Juga bagaimana kita mendapatkan reporting terhadap salah satu aspek yang sering terjadi dispute, misalnya berkaitan dengan PA atau physical availability, MA mechanical availability, ataupun UA utilization availability. Tidak hanya itu, untuk area maintenance pun mereka juga memiliki pain point yang sangat signifikan, mulai daripada pengelolaan master data, baik itu yang sifatnya main production ataupun supporting production, kemudian memanage semua kegiatan maintenance, baik itu preventive maintenance, breakdown, corrective maintenance, sampai dengan predictive maintenance. Kemudian mereka juga memiliki pain point berkaitan dengan major komponen seperti engine, tire, dan sebagainya. Pengelolaan tersebut saat ini banyak dilakukan manual. Untuk itu membutuhkan sebuah solusi sistem yang komprehensif untuk menjalankan semua aktiviti tersebut. Sampai pada di ujung adalah mendapatkan KPI reporting sebagai capaian daripada Departemen Maintenance, seperti MTBF, MTBS, ataupun MTTR gitu ya. Yang cukup krusial adalah
bagaimana juga kita mendapatkan nilai cost dari sebuah kegiatan maintenance. Tidak hanya di level jenis maintenance-nya saja, tetapi sampai pada tahapan ke level unit. Berikutnya adalah area supporting yang sangat signifikan impact-nya, yaitu area supply chain management. Khususnya untuk teman-teman di area logistik dan purchasing. Pain point utama dari mereka adalah bagaimana mereka melakukan monitoring, tracking, sampai kepada mengenerate dokumen dari mulai reservation, PR, PO, kemudian delivery vendor. Mereka melakukan good receipt sampai kepada good issue. Kemudian mereka juga membutuhkan sebuah tools untuk memudahkan melakukan automation transaction berkaitan dengan permintaan daripada unit, mulai daripada mengenerate PR secara otomatis dari work orders, production orders, ataupun another reservation type yang datang daripada users. Berikutnya juga isu yang cukup sering terjadi adalah bagaimana mereka harus memanage interchange material, di mana order menggunakan material original, kemudian ternyata di tengah-tengah proses mereka harus menggunakan material yang bersifat substitution ataupun interchangeable. Yang cukup signifikan adalah pengelolaan fuel. Fuel adalah aspek terbesar. Secara value, nilai cost untuk fuel signifikan. Maka teman-teman di area ini membutuhkan sebuah features yang mampu memonitoring semua transaksi berkaitan dengan fuel, dari mulai order, kemudian distribusi, sampai kepada tahap pengisian ke masing-masing unit. Yang terakhir, yang menjadi tren saat ini untuk area tambang adalah pengelolaan barang-barang yang bersifat konsinyasi ataupun consignment dan VHS atau vendor held stock atau vendor held sales. Kemudian area yang cukup signifikan juga adalah area accounting dan finance, di mana mereka memiliki pain point untuk memanage aset, baik itu yang dibeli sendiri ataupun yang bersifat leasing. Salah satu challenge terbesar adalah bagaimana menjalankan PSAK 73 berkaitan dengan kontrak leasing yang per 2020 kemarin sudah mulai diterapkan. Kemudian pain point yang juga mereka rasakan adalah bagaimana memonitoring cost per activity dari semua jenis production activity yang ada di site, sehingga kita dapatkan profitability bukan hanya di level site tetapi sampai kepada level service tipe ataupun per material tipe. Yang cukup krusial juga adalah bagaimana memanage budget, dari mulai kita melakukan planning, kemudian melakukan budgeting approval, sampai kepada memonitoring realisasinya. Dan terakhir, yang cukup fundamental adalah bagaimana kita mendapatkan akurasi daripada cost of goods sold atau COGS, yang untuk industri mining ini menjadi core yang harus di-provide di area ini. TMS Mining Package Solution
memberikan solusi untuk semua area. Kami memberikan detail semua transaksi dari mulai overburden, gating, hauling, processing, shipment, sampai kepada tahapan reklamasi. Untuk bisa mendapatkan solusi tersebut, kami mencoba mengerti bagaimana sebenarnya bisnis mining ini bekerja. Industri ini sangat unik, di mana nilai jual daripada sebuah produk dipengaruhi oleh commodity price. Harga tidak dapat ditentukan oleh si pemilik produk, tetapi harga tersebut mengacu kepada harga pasar. Selling price tidak dapat kita manage, tetapi cost yang ada di internal kita itu bisa kita manage dengan baik. Dan kami mempropose solusi dengan melakukan slicing semua activity production untuk mendapatkan detail daripada cost di masing-masing production activity. Kita bisa mendapatkan detail cost of goods sold dari semua kegiatan yang ada di site, dari mulai OB, gating, processing, hauling, dan seterusnya, hingga sampai kepada overhead distribution yang datang dari indirect transaction di site. Kemudian selling cost transaction dari mulai loading dan sampai shipment, sehingga kita akan mendapatkan sebenarnya gambaran berapa sebenarnya profit dari sebuah kegiatan ataupun usaha pertambangan yang Anda lakukan. Dari dasar inilah kemudian kita melakukan zoom untuk mengambil detail activity tersebut. Kami menghitung COGS dari masing-masing activity unit, mulai dari kegiatan produksinya, overburden, gating, kemudian bagaimana alokasi biaya overhead, reklamasi, exploration, development, ataupun semua jenis indirect transaction yang terjadi di site. Sampai kepada tahapan bagaimana produk tersebut akan melakukan processing, baik itu bentuknya adalah crushing ataupun mixing, semua dihitung biayanya. Sampai kepada hauling, bagaimana kita mengantarkan produk tadi ke port untuk dilakukan loading. Semua biaya tadi itu akan dicatat dengan detail dan tidak akan tercecer Rp1 pun. Biaya-biaya tadi semua masuk kepada COGS dan semua perhitungan dilakukan dengan otomatis. Kita mengambil sampel misalnya di kegiatan overburden. Untuk mendapatkan sebuah overburden activity yang utuh, maka ada banyak kegiatan yang terjadi di sana. Ada land clearing, ada blasting and ripping, ada digging and loading, sampai ke hauling and dumping. Semua kegiatan tersebut memiliki biaya, sehingga semua kegiatan tadi itu akan dicatat sebagai satu kesatuan kegiatan overburden. Sehingga pada ujungnya kita akan mendapatkan nilai 1 BCM tadi dari semua activity yang sudah dilakukan sebelumnya. Kita mencoba mengkaji lebih dekat. Ketika satu kegiatan overburden tadi dilakukan, aspek apa yang diperlukan? Dalam hal ini kita mengambil sampel, misalnya kita menggunakan 5 fleet, di mana masing-masing fleet tadi memiliki kombinasi
1 unit excavator dengan 4 articulated dump truck. Dan masing-masing kombinasi tadi itu memiliki catatan, memiliki planning. Dan kita akan mendrill down semua biaya yang terjadi di semua unit. Contoh misalnya tadi satu fleet, ada excavatornya, ada articulated dump trucks-nya. Nah, ekskavatornya kita akan mendapatkan nilai biayanya berapa, komponen biayanya apa saja, berapa jam kerjanya. Begitu pula juga dengan dump truck. Sehingga pada akhirnya kita akan mendapatkan sebuah formulasi berapa rupiah yang harus kita keluarkan untuk mendapatkan 1 unit BCM dari satu kegiatan overburden. Untuk bisa mendapatkan atau bisa menjalankan ide tersebut, maka kami memberikan sebuah solusi, yaitu menjadikan unit sebagai cost collector yang akan menampung semua biaya yang terjadi di site, baik itu mulai asset depreciation ataupun biaya rental, kemudian fuel consumption, maintenance cost, hingga ke direct labor atau biaya operator. Nah, dari biaya-biaya tersebut, unit akan memiliki time sheet. Time sheet tadi akan bekerja untuk mendistribusikan ke masing-masing activity, OB, getting, crushing, hauling, road maintenance, ataupun another supporting activity yang dilakukan oleh unit tersebut. Berikut saya tampilkan contoh timesheet yang ada di sistem kami, di mana kita mencatat semua activity timesheet unit di SAP platform. Kita pun juga dapat mengintegrasikan dengan FMS yang sudah ada. Dari activity times tadi, kita akan mendapatkan sebuah laporan yang sangat komprehensif berkaitan dengan unit. Kapan unitnya beroperasi, shift pagi ataupun shift malam, siapa operatornya, berapa distance-nya, material apa yang dibawa, dan seterusnya. Timesheet inilah yang akan menjadi core data untuk semua kegiatan di area pertambangan. Lebih detail lagi berkaitan dengan unit, pengelolaan master data bukan hanya di level main production unit saja, tapi sampai ke level supporting equipment-nya. Bukan hanya excavator, bukan hanya dump truck saja yang kita manage, tapi kita memanage semua equipment-nya, kompresor, lighting tower, genset, dan sebagainya. Dari sisi unit master data, kami pun mempropos sebuah hierarki yang akan memudahkan Anda untuk memanage unit, sehingga kita mudah memonitoring kapan major komponen tadi diinstal, kapan major komponen tadi kita harus replace, dan berapa hour meter dari masing-masing major komponen tadi. Kami pun juga menyadari bahwa unit ini adalah aspek terpenting daripada kegiatan pengelolaan pertambangan, sehingga kami mempropos sebuah solusi end-to-end dari unit life cycle management, mulai dari unit tersebut dibeli, kemudian unit tersebut diakuisisi, dioperasikan, di-maintenance-kan, sampai kepada tahapan disposal. Semua activity-nya kita rekod, semua
cost, biaya kita record, dan kita akan mendapatkan laporan yang sangat-sangat komprehensif berkaitan dengan unit tersebut. Untuk maintenance, kami pun juga mempropos sebuah solusi yang cukup signifikan, yaitu mulai dari pengelolaan preventive maintenance-nya, kita mendapatkan planning yang jelas, kita mendapatkan automatic update terhadap hour meters-nya, kita mendapatkan schedule secara otomatis untuk kegiatan preventive maintenance sampai kepada tahapan eksekusi. Untuk breakdown manajemen pun kita juga melakukan pengelolaan yang end-to-end, dari mulai unit breakdown information diterima, kemudian kegiatan repair dilakukan, kemudian tahapan execution ataupun melakukan testing sampai kepada tahapan unit itu ready untuk dijalankan. Dari sisi unit, sebagian sudah memiliki fleet management system. TMS Mining Package Solution juga memberikan opsi untuk melakukan auto sync data yang datangnya dari FMS ke platform SAP, sehingga Anda tidak perlu melakukan manual update di SAP berkaitan dengan timesheet unit, berkaitan dengan hour meter unit, ataupun bahkan berkaitan dengan quantity produksi daripada masing-masing unit tersebut. Area supporting yang cukup signifikan adalah part supply chains. Bagaimana kita mengelola part supply chains ini mempengaruhi bagaimana performance ataupun achievement yang terjadi di area pertambangan. Dari sisi secara general terbagi menjadi dua. Ada yang kita sebut dengan fast moving, ada yang kita sebut dengan slow moving. Anda dapat melakukan perencanaan untuk kegiatan fast moving, untuk kegiatan preventive maintenance dengan auto generate material requirement planning untuk memudahkan Anda dalam mengelola logistik ataupun mengelola gudang Anda. Dan Anda pun juga dapat dengan mudah mengkonversi permintaan user ataupun dari plan department ataupun production department menjadi PR ataupun menjadi PO tanpa harus melakukan input manual di sistem, dan semua terrecord dan termonitor dengan baik. Ini adalah salah satu contoh report untuk mendapatkan parts fulfillment. Kita bisa melihat ada indikator hijau, ada indikator merah, ataupun indikator kuning yang memudahkan Anda memonitoring sampai tahapan mana reservation yang Anda minta itu apakah sudah terpenuhi, masih dalam proses, ataupun belum dijalankan sama sekali. Salah satu juga aspek yang sering dilakukan oleh teman-teman di site terkait dengan pengelolaan parts adalah beberapa major komponen itu dilakukan recondition atau routable. Kami juga memberikan Anda solusi bagaimana melakukan pengelolaan part recondition dengan serial number yang sama, dengan material number yang sama, tetapi berdasarkan prosesnya tentu akan menghasilkan value yang berbeda. Dengan barang baru mungkin kita bernilai 100%, kemudian barang old secara value di accounting tidak ada atau 0 rupiah, tetapi secara fisik masih bisa kita manage dan masih terdaftar dari sisi stok ataupun warehouse. Dan setelah kita melakukan rekondisi, semua biaya-biaya tadi akan kita absorb menjadi nilai dari parts tersebut.
Kemudian untuk unit yang terjadi breakdown, kemudian memerlukan parts yang sifatnya harus import, terkadang membutuhkan waktu yang lama. Dan seringkali ini bukanlah common situation, tapi seringkali teman-teman di saat melakukan praktek kanibalisasi parts dari unit yang standby ke unit breakdown yang harus menunggu waktu untuk membeli parts yang impor tadi. Kami pun memberikan Anda rekomendasi solusi jika Anda ingin merekord part cannibalization. Untuk part interchange ataupun part substitution, kita pun juga memberikan features default kepada Anda semua agar memudahkan Anda khususnya di area supply chain management dalam melakukan pengelolaan ataupun memanage permintaan user sampai kepada tahapan pembelian procurement, di mana di dalamnya seringkali kita terjadi perubahan spare part yang diakibatkan oleh prinsipal yang menghentikan produksi ataupun obsolete terhadap parts lama, menggantinya dengan parts baru. Kita memberikan Anda sebuah solusi interchange material sehingga Anda tidak perlu lagi mengulangi transaksi dari awal, tapi cukup nanti Anda mengganti material original tadi ke material substitution. Apa yang sudah saya sampaikan tadi di depan hanyalah sebagian kecil dari fitur-fitur yang ada di TMS Mining Package Solution. Jika Anda ingin mendapatkan informasi lebih lanjut berkaitan dengan fitur-fitur apa saja yang bisa kami provide dan mendapatkan product demonstration, silakan hubungi di www.trimitrasis.com atau drop email Anda di info@trimitrasis.com. Sekian dari saya, sampai bertemu lagi di video berikutnya.